Laki-laki yang misterius harus muncul dengan cara yang misterius. Oke, selamat malam Charity. Ya, baiklah. Oke, perkenalkan kita punya nama Novi Languyu. Boleh cari di Twitter, Instagram, boleh cari. Ya, jadi kita memperkenalkan ya. Siapa tapi nama Novi? Jadi Novi ini bukan nama sembarang nama. Jadi Novi ini Bapak Ibu bukan nama sembarangan. Bukan nama sembarangan. Ini Novi bukan nama sembarangan Bapak Ibu. Oh salah, itu di Ampal 5 ya. Men, kita bilang begitu ya. Kita penama ini menjadi inspirasi bagi dua penyanyi terkenal di dunia sampai bikin nompel lagu. Mau bilang siapa? Ellie Goulding pelagu hits, tapi nama Novi Languyu, no Novi Languyu, Novi Languyu, no Novi Languyu. Ya kan? Mau bilang siapa men? Lagu hitsnya siapa? John Legend. Kesom Novi Fam Languyu. Gara-gara itu dong dapat piala. Piala bergilir Gubernur Sulut. Dan satu bilang ya men, tapi Fam ini Languyu. Ternyata nih Fam ini bukan cuma di Manado. Ada di 3 daerah di Sulawesi Utara. Pertama di Manado, kedua di Sangir, ketiga di Gorontalo. Nah, kalau di Manado sendiri biasa DP ejaan Languyu, baca Languyu. Ada yang di Sangir, dia pakai 2 G di belakang, jadi Langguyu. DP baca lain Languyu. Itu Sangir. Yang paling kutuk ini Gorontalo. Cuk kurangan memang. Ingat, Gorontalo ini paling kutuk. DP Fam Languyu sana. Jadi Languy, DPU di belakang double. Baca apa? Languyu. Oke, malam hari ini kita berbicara tentang Papa Surgawi. Jadi surga itu adalah tempat yang indah. Jadi sebelum kita ngomong surga, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak berbicara dengan penghuni surga. Selamat malam. Ya, oke, boleh tahu nama siapa? Novi. Oh, beda 1 huruf. Dovi Novi. Ini tak bilangnya, siapa tak bilang penghuni surga? Dia pemuka sama malaikat. Ini kalau malaikat di surga pemuka begini, kita mau suka mati sekarang. Betul, suka mati sekarang. Pisau, tolong pisau. Nah, men, mar begini. Orang ini membahas tentang Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri ini menurut kita ada salah satu istilah-istilah yang aneh. Misalnya apa? Orang kalau mau suka sehat, paling orang apa? Olahraga. Dan kita paling suka sekali olahraga senam. Nah, terakhir ini kalau senam kan orang 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan sehat, keluar suar. Tapi kenapa muncul istilah senam kesehatan jasmani dan rohani? Kenapa ini disambung men? Padahal kan kalau mau sehat rohani, orang datang ke gereja berdoa, penyembahan, ya kan? Itu memang berdoa. Ini bagaimana kalau senam kesehatan jasmani rohani? Masa 1, 2, 3, 4 sitakaralabalaya sita. Men, ada lagi yang aneh men, ada lagi yang aneh. Ini orang bangsa ini ideologi dasar ini Pancasila, tong tahu bersama ya, ideologi dasar bangsa Pancasila. Nah, tapi di sila pertama ini berbunyi 1, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita menjunjung tinggi yang namanya satu Tuhan. Tapi secara langsung orangnya sadar bahwa Indonesia ini meresmikan 6 agama sekaligus. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini padahal orang mengakui adanya satu Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kenapa ada 6 agama sekaligus diresmikan? Menurut kita harus direvisi ini sila 1. Masa ketuhanan yang Maha Esa? Lagian ini Esa siapa Tuhan? Lia Eden. Ya kan? Mestinya direvisi men. Jadi supaya sama rata dong. Jadi Pancasila
Satu, ketuhanan yang Maha Esa untuk Kristen dan Katolik. Yes. Ketuhanan yang Maha Allah untuk Islam, kan? Baru ketuhanan yang Maha Amitabha untuk Buddha. Dan ketuhanan yang Maha Brata untuk Hindu. Ini kan maksudnya enak dong tuh, men. Tapi betul, men. Karena orang ini beragam, ya. Kita mau bilang orang beragam, orang menjunjung tinggi perbedaan. Dan kita mau bilang kita ini adalah putra sangir. Tepuk tangan dulu, men. Orang patut berbangga, karena salah satu pusat perbelanjaan di Manado ini sangat menghargai orang sangir. Mau bukti? Kita pilih IT Center, men. Baru satu kaki di muka begini masuk dong bilang apa? Mari Oppo. Ih. Wow. Amazing. Tuh. Jadi ini membuktikan bahwa so ada handphone yang dilabelkan nama orang sangir. Padahal sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu dominasi handphone dinominasi oleh handphone Gorontalo. Handphone apa itu yang Nokia itu? Nah, itu handphone Gorontalo. Nokia. Men, jadi begini, kita juga membahas mengenai bagaimana kenapa orang budaya itu berbenturan dengan budaya barat itu berbenturan dengan budaya Indonesia. Tuh misalnya begini. Ada satu film yang dorang masuk di Indonesia dong sensor. Nggak ditayangkan karena nggak lulus sensor. Film apa itu? Film Noah. Tuh Nabi Nuh. Ini maksudnya apa dong? Maksudnya apakah film yang di luar itu harus sesuai dengan kebudayaan Indonesia? Yang kita maksud sini kebudayaan yang menurut kita norak. Siapa aja nih Facebooker? Saya sedikit bataria penonton. Woi itu. Kalau dorong mau jebak foto botak, ajar. Baru dong pantun dong sirak kang bedak. Ini kan maksudnya bagaimana kalau film barat ini misalnya mau kasih padu padankan dengan budaya Indonesia, terlebih budaya lenong. Misalnya besok-besok film 300 ya, pasukan-pasukan yang ini 300 sequel masuk. Ini Sparta so gaga-gaga. Sparta! Tonight we gonna dine in hell. Bah, dia maju kon dia potong. Bah, kepala terputus. Jatuh di lantai, dia ambil begini. Dia angkat. Penonton! Kepala. Men, ini juga kita bayangkan begini, bagaimana kalau seandainya Tuhan Yesus itu lahir di daratan Eropa. Kan kalau di daratan Eropa, DP cerita DP musuh orang Farisi. Jadi orang Farisi itu menganggap Yesus itu memurtati Tuhan Allah. Jadi dia bilang misalnya begini, siapakah Bapamu yang kau maksud? Bapakku adalah Ia yang mengutus aku. Langsung disalibkan. Ini men bagaimana kalau Tuhan Yesus ini ada di Indonesia, ada di Jakarta tepatnya. Kong itu dari orang-orang Farisi itu orang-orang dari Betawi, orang-orang Lenong, tuh. Pasti dia nggak akan disalib, cuma mau diambur akang bedak. Tuh. Jadi misalnya begini, orang Farisi datang. Yesus, Bapak kamu Allah ya? Tuhan Yesus bilang, kok tahu? Oh dong langsung ke penonton, ajar cuma dapat serang bedaknya mati. Enak kan? Men, mana begini men? Saking Tuhan mengasihi DP anak-anak, orang ini orang utara, orang Tuminting sana yang tidak luput dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu. Padahal di sana aja putar lagu-lagu babongkar yang nggak jelas. Tapi orang patut bangga Sulawesi Utara ini juga saking rukun umat beragamanya, hampir di mana-mana putar lagu rohani. Bahkan dari DP lagu rohani, orang dapat lihat ini tempat jenis usaha apa. Karena sekarang rata-rata tempat usaha itu seputar lagu rohani. Misalnya kalau DP lagu rohani begitu, begitu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Pas buka, rumah sakit. Baru abis itu DP lagu tong dengar ulang, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kayak perlu pas siksa dia menyanyi. Pas buka ini tanpa fitness, ku tak akan menyerah. Siksa sekali menyanyi. Baru ada lagu ketiga dapat dengar begini. Aku berserah, aku berserah. Kayak suara pelangku mendesah pas buka kamar. Tanpa kos.
Men, Martin bilang untuk detik ini sekarang jangan ngoni takut pasiar di tuminting Karena sebenarnya orang bilang begini, utara itu tanpa kacau, itu cuma provokasi belaka men. Kita bilang sekali lagi, utara adalah tempat yang paling damai di Sulawesi Utara. Yeay. Saking damainya tong pasti tong makin kacau. Men, tam bilang ngoni janji susere orang-orang utara rupa torang karena apa? Ternyata menurut survei orang utara itu menganut yang namanya warisan daripada orang-orang barat. Mau suka bukti dari cara bicaranya, DP aksen. Di sana orang baca sama di Inggris toh. Kalau orang baca i. Mau bukti. Nah, kalau misalnya di sini orang tatawa normal toh. Ha itu anggun. Mark apa bilang A di sana baca toh. Kalau ngoni dengan ada orang tertawa begini, hahaha, itu orang utara men. Hahaha. Kita bangga sekali. Dan kedua men, siapa bilang di sana pakai aksen barat, ada bukti kedua lagi. Di sana itu dibaca i, toh. Jadi misalnya kan kalau English baca apa? English. Di sana pun jadi i. Misalnya temak suruh pak kita. Nove, ya mak, angkat itu pakaian, so kiring. Tunggu mak, ada kincing. Aduh men, mar betul Tam bilang biar begitu cewek utara itu nyak kalah dengan cewek-cewek yang ada di sini men. Betul, DP gagas sama men. Cuma satu, kalah di logat. Kita nggak dapat bayangkan kalau nih cewek utara ini jadi artis, toh. Apa yang film ada top sekarang? GGS lah taruh, toh. Ini DP cerita masih orang-orang luar dang bermain. Misalnya ini Gigo datang pas Sisi dang, dia datang. Dia tampilin, petak, Sisi. Kenapa kau berpakaian seperti kejeng-kejeng? Apa sih? Ini Sisi orang sana Gigo sakit. Kamu gak bisa pelan-pelan apa? Men, ini kalau orang sana, ini kalau cek sindulang bermain bahaya. Oh, dia lihat sindulang tuh di muka-muka lorong jadi duduk-duduk begini. Kalau motor lewat, wey, sini. Ini bahaya kalau cek sindulang yang bermain. Misalnya cek sindulang jadi Sisi men. Gigo datang, tanya apa-apa langsung tampeleng. Petak, Sisi. Kenapa kau berpakaian seperti kejeng-kejeng? Sisi suta dudu. Alahi. Sakit setang. Pakai otak ano. Alahi. Selamat malam saya Novi, terima kasih. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat komika Novi.